Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizka Febrianti dengan NPM 21141515011. Saya dari jurusan Kehutanan, Fakultas Pertanian Universitas Lampung. Di sini saya akan mempresentasikan hasil kerja saya dengan tema ekosistem hutan dengan judul Tingkat Kerusakan dan Strategi Pengelolaan Ekosistem Mangrove di Pesisir Kelapa Tinggi, Desa Mata Air, Kabupaten Kupang. Berikut adalah dosen pengampu saya, Dr. Insinyur Gunardi Dewi Narno, MSI. Dan ini adalah biodata saya. 1. Pendahuluan. Mangrove merupakan tumbuhan halofit yang hidup di daerah pesisir pasang surut. Habitat berbagai jenis mikroorganisme yang toleran terhadap keadaan lingkungan ekstrim, tempat yang memiliki ekologis, fisik, dan ekonomis yang hidup bagi kehidupan fauna. Keberadaan hutan mangrove dapat memberikan berbagai manfaat sebagai sumber bahan yang dapat dikonsumsi masyarakat dan lain sebagainya. Menurut BPHM Wilayah 1 Bali 2011, luas hutan mangrove di Nusa Tenggara Timur seluas 40.614,11 hektar yang tersebar di semua wilayah kabupaten dan kota, di mana 20,41% termasuk dalam kategori rusak berat, 48,16% termasuk kategori rusak, dan hanya 31,43% dalam kondisi baik. Pesisir Kelapa Tinggi merupakan salah satu wilayah pesisir di mana masyarakat banyak melakukan aktivitas di dataran pada lahan di daerah hutan mangrove. 2. Metode penelitian. Penelitian ini dilakukan pada bulan Maret sampai April 2020 dengan lokasi di wilayah pesisir Kelapa Tinggi, Desa Mata Air, Kecamatan Kupang Tengah, Kabupaten Kupang, Nusa Tenggara Timur. Alat dan bahan yang digunakan pada penelitian ini yaitu alat tulis, GPS, tali rafia, gunting, buku identifikasi, kamera digital, laptop, datasheet, dan kuesioner. Pengumpulan data. Data yang dikumpulkan berupa data primer diambil langsung dari lapangan, berupa jenis vegetasi mangrove yang terukur. Sedangkan untuk merumuskan strategi pengelolaan ekosistem mangrove dilakukan melalui wawancara dengan masyarakat sekitar pesisir. Data sekunder dikumpulkan melalui penelusuran pustaka yang berkaitan dengan penelitian ini. Prosedur kerja 1. Penentuan stasiun pengambilan contoh. Teknik pengambilan contoh dilakukan dengan menggunakan metode jalur atau line transect dan transect kuadrat. Kemudian di atas garis tersebut ditempatkan transect kuadrat berukur 10 m x 10 m sebagai substasiun contoh. 2. Pengukuran dan pengamatan. Data mangrove yang diambil meliputi letak geografis stasiun, luasan transect yang diamati, jenis vegetasi mangrove yang tumbuh, banyaknya tegakan semai, anakan, dan pohon dengan kriteria tertentu dan ukuran diameter pohon dalam berbentuk datasheet. Analisis data. 1. Vegetasi mangrove. Data-data mengenai jenis, jumlah tegakan, dan diameter pohon yang telah dicatat pada tabel Pro-Mangrove selanjutnya dilakukan identifikasi dan analisis data menggunakan rumus kerapatan, frekuensi, luas bidang dasar, dominasi, dan indeks nilai penting. 2. Analisis SWOT. Kerangka kerja dengan menggunakan pendekatan analisis SWOT adalah sebagai berikut. 1. Analisis dan pembuatan matriks IFE. 2. Analisis dan pembuatan matriks EFE. 3. Pembuatan matriks SWOT. 4. Tahap pengambilan keputusan. Tahap pengambilan data ini digunakan untuk mengetahui faktor-faktor yang menjadi kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman yang dapat dilakukan dengan wawancara terhadap masyarakat dan pihak yang bertanggung jawab. Setelah mengetahui berbagai faktor, maka tahap selanjutnya adalah membuat matriks internal dan eksternal. 4. Hasil dan pembahasan. 1. Gambaran umum lokasi penelitian. Lokasi penelitian berada di Desa Mata Air, Kabupaten Kupang, di mana secara geografis terletak antara min 9 derajat 15, 11,78 sampai min 10 derajat 22, 14,25 lintang selatan, dan antara 123 derajat 16, 10,66 sampai 123 derajat 13, 42,15 bujur timur, di mana sebelah utara berbatasan dengan Teluk Kupang,
Sebelah selatan berbatasan dengan desa Oil Nasi dan Penfui Timur. Sebelah timur berbatasan dengan desa Nuilbaki dan sebelah barat berbatasan dengan Kelurahan Tarus. Desa Mata Air memiliki luas wilayah 5,96 km². 2. Struktur vegetasi dan komposisi. Dapat dilihat pada tabel 1 komposisi jenis mangrove yang ditemukan di pesisir Kelapa Tinggi sebagai berikut. 3. Kerapatan jenis dan kerapatan relatif. Tabel 2 kerapatan jenis dan kerapatan relatif mangrove pada tingkat pohon dan anakan di pesisir Kelapa Tinggi sebagai berikut. Berdasarkan hasil analisis tersebut, setiap jenis mangrove memiliki tingkat kerapatan yang berbeda-beda, di mana kerapatan vegetasi mangrove setiap jenis untuk tingkat pohon yang ada di pesisir Kelapa Tinggi berkisar antara 11 sampai 366 hektar. 4. Frekuensi jenis dan frekuensi relatif. Berdasarkan hasil analisis, dapat dijelaskan bahwa frekuensi relatif jenis vegetasi mangrove untuk tingkat pohon di pesisir Kelapa Tinggi berkisar antara 7,7% sampai 38,4%. 5. Dominasi jenis dan dominasi relatif. Berdasarkan analisis, dapat dijelaskan bahwa nilai dominasi vegetasi mangrove pada tingkat pohon di pesisir Kelapa Tinggi berkisar antara 255,6 meter kuadrat atau hektar sampai 2.532 meter kuadrat. 6. Indeks nilai penting. Indeks nilai penting adalah nilai yang memberikan gambaran mengenai pengaruh atau peranan suatu jenis tumbuhan mangrove dalam komunitas mangrove. Berdasarkan hasil analisis data pada indeks nilai penting dan kerapatan jenis pada tingkat pohon, dapat diketahui bahwa jenis vegetasi mangrove yang dominan di pesisir Kelapa Tinggi adalah jenis Psilocarpus granatum. 7. Tingkat kerusakan ekosistem. Walaupun nilai kerapatan pohon di pesisir Kelapa Tinggi tergolong rusak ringan, akan tetapi regenerasi pertumbuhan selanjutnya yaitu pada semai berpotensi tergolong baik apabila terjaga pertumbuhannya, serta kondisi lingkungan sekitar tumbuhnya masih stabil. Oleh karena itu, peran serta masyarakat dan pemerintah sangat diperlukan untuk pelestarian hutan mangrove di daerah tersebut. 8. Analisis SWOT. Hasil data lapangan melalui analisis data primer dan data sekunder yang dilakukan diantaranya persepsi stakeholder, dalam hal ini masyarakat yang berdomisili di sekitar ekosistem mangrove dan pihak setempat yang bertanggung jawab dalam pengelolaan mangrove di pesisir Kelapa Tinggi. 1. Faktor-faktor strategi internal dan eksternal. Berdasarkan hasil wawancara kuesioner, diperoleh faktor-faktor strategi internal dan eksternal, di mana matriks faktor strategi internal dapat dilihat pada tabel 6 dan 7. Berdasarkan gambar diagram di atas, posisi strategi rehabilitasi ekosistem mangrove di pesisir Kelapa Tinggi berada pada domain kekuatan dan peluang yang mendukung strategi agresif. Menurut Rangkuti, strategi agresif merupakan situasi yang menguntungkan. Suatu kawasan memiliki kekuatan sehingga dapat memanfaatkan peluang yang ada. Penutup. 1. Kesimpulan. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, dapat ditarik beberapa kesimpulan sebagai berikut. 1. Komposisi jenis mangrove yang ditemukan di pesisir Kelapa Tinggi sebanyak 6 jenis dan 4 familia dengan indeks nilai penting spesies pada tingkat pohon berkisar antara 12,75% sampai 99,39% dan pada tingkat semai berkisar antara 48,33% sampai 78,33%. 2. Tingkat kerusakan mangrove di pesisir Kelapa Tinggi mengacu pada KAP MNLH nomor 201/2004, modifikasi memiliki tingkat kerusakan 733 in atau hektar dan masuk dalam kategori rusak ringan. 3. Strategi pengelolaan ekosistem mangrove di pesisir Kelapa Tinggi adalah menggunakan kekuatan untuk memanfaatkan peluang yang ada. Dapat dilakukan melalui mengembangkan
pengelolaan berbasis masyarakat seperti konservasi dan usaha pembibitan mangrove untuk rehabilitasi mangrove. B. Pengaturan kembali tata ruang wilayah pesisir, pemukiman vegetasi, dan lain-lain. Wilayah pantai dapat dijadikan ekowisata dan wisata pantai. C. Meningkatkan sarana dan prasarana untuk menunjang pengembangan mangrove. 2. Saran. 1. Hasil penelitian tentang alternatif strategi pengelolaan ekosistem mangrove ini perlu dimusyawarahkan kembali bersama seluruh pihak yang bertanggung jawab di pesisir Kelapa Tinggi dan diharapkan dapat diimplementasikan untuk mewujudkan pengelolaan ekosistem mangrove yang berkelanjutan. 2. Perlu diadakan sosialisasi atau penyuluhan kepada masyarakat dan menerapkan gerakan peduli lingkungan, pesisir, serta pengadaan tempat sampah oleh pemerintah untuk menyadarkan masyarakat agar tidak menjadikan mangrove sebagai TPA. 3. Perlu adanya penelitian lanjutan mengenai analisis tingkat pencemaran di pesisir Kelapa Tinggi, Desa Mata Air, Kabupaten Kupang. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.